Ghaib ini sebetulnya secara bahasa adalah tempat yang munkhafid. Munkhafid itu apa? Yang rendah ya. Munkhafid itu yang paling rendah ya. Bidul murtafi kan? Murtafiun munkhafidun. Jadi tempat yang rendah. Terus jadi awalnya ghaib itu dimaksudkan pada zaman dulu Rasulullah itu ketika belum ada peradaban membuat kamar mandi jamban ya, atau jamban, atau lebih khususnya belum ada septic tank ya kan, septic tank itu. Nah orang itu mencari tempat yang rendah. Kata itu mulgo itu, nah ini kan gak enak ini saya ngomong ini, ya gak enak itu, ya kan? Tapi ya begitulah. Apabila engkau mau BAB, ya itu maaf ya, kasih dia makan, enak kan? Tambah enak ya, makin nikmat. Gurih ya, tambah gurih, karena sama-sama lontongnya gitu kan. Halusin lagi ya. Gimana? Ya al-ghaib ini di sini. Nah, coba kita baca. Al-ghaib huna ala asli ma'na lughawi wa huwa al-makanul munkhafidu fil qada'i wal aradi. Fil fadha'i wal aradi. Ghaib ini sebetulnya secara bahasa adalah tempat yang munkhafid. Munkhafid itu apa? Yang rendah ya. Munkhafid itu yang paling rendah ya. Bidul murtafi kan? Murtafiun munkhafidun. Jadi tempat yang rendah. Terus fil fadha'i wal arad. Fadha itu kan ini ya. Apa? Ruang ini kan? Ruang apa? Yang iya. Wal arad apa? Wa kanu yaqsudunahu liqada'il hajah fihi. Nah, ya. Bughiyatas satri birtifa'i ma haulahu. Wa dzalika qabla an tuttakhadha al-marahid fil manazil wal buyut. Thumma utliqa lafzul ghaib 'ala al-kharij nafsihi minal insan tajawuzan wa hadza ghairu murad huna. Apa coba? Jadi asalnya ghaib itu sebenarnya bukan apa? Bukan barang yang buras tadi itu kan? Pendidikan atau apa? Hah? Burozun maksudnya? Bukan. Jadi seperti kalau di sini tuh mau kemana? Mau ke belakang. Nah, halus. Makanya kan saya membayangkan baginda Rasul itu sebetulnya kulturnya itu cocoknya itu kultur di kita itu, ya kan? Yang apa-apa serba dihaluskan, ya, disopankan. Coba ODGJ. Apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Lah susah amat sih. Gila loh, ya orang gila loh itu kan. Tapi enggak, coba orang itu sampai dicarikan definisi yang tidak menyinggung, ya kan? Padahal kan orang gilanya tersinggung enggak? Ya enggak lah. Ada orang gila tersinggung, ya kan? Coba bayangkan, yang luar biasa saking halusnya diberi nama orang dengan gangguan jiwa. Susah amat kan orang dengan gangguan, susah amat kan?
coba itu nyari definisi yang tidak menyinggung kan gitu ya. Hah? Saking halusnya. Nah, kalau di luar negeri langsung gila-gila aja gitu ya. Nah, coba bayangkan, ya kan? Itulah ke ininya. Coba itu diterangkan. Ya, apa itu tadi itu yang jelasnya al-ghaib guna ala asli. Ghaib berdasarkan makna bahasanya itu adalah tempat yang rendah, yang landai, yang ada di apa yang apa dan kosong di lapangan atau mengajar sudah di luar ada tujuannya adalah mengajar dengan tujuan agar dia bisa menutupi dirinya dengan hal-hal yang tinggi yang ada di sekelilingnya. Jadi karena yang paling rendah kemudian di sekelilingnya itu ada semak-semak lah mungkin agar bisa berhubung ya ketika buang saja. Ini sebelum orang-orang membuat kamar mandi di rumahnya masing-masing. Di zaman dahulu WC-nya itu tidak di rumah, WC-nya WC alam. Helikopter ya, helikopter. Kalau sini helikopter atau masih ada Helikopter. Kenapa disebut helikopter? Maksudnya WC buat aja. Oh, itu ya. Helikopter kan. Iya, di kali. Yang di kali aja. Oh, helikopter itu maksudnya ngambang di atas kali. Jadi Iya, bang di atas kali. iya, maksudnya ada hajatnya. Kemudian apa lafaz ghaib yang makna asalnya itu adalah tempat. Dalam perkembangan selanjutnya itu disebutkan untuk menyebut sesuatu yang keluar dari orang yang belum ada. Jadi awalnya al-ghaib itu adalah tempatnya. Tapi kemudian lama-kelamaan al-ghaib itu tidak lagi menjadi al-makan. Kemudian makhraja sesuatu ya makhraja min insan. Maksudnya kotorannya itu saja uzan. Jadi di sini ada makna majaz. Ada wajib guna, tapi yang dimaksud di sini adalah bukan al-ghaib sebagai sesuatu yang najis, tapi al-ghaib sebagai tempat. Ya. Jadi awalnya ghaib itu dimaksudkan pada zaman dulu Rasulullah itu ketika belum ada peradaban membuat apa namanya kamar mandi Jamban. ya atau jamban atau lebih khususnya belum ada septic tank ya kan septic tank itu. Nah orang itu mencari tempat yang rendah di belakang apa tadi aro itu apa kosong dan tersembunyi atau ada lapang dan kosong ya. Nah kira-kira nyari lahan yang tidak dihuni oleh orang lah gitu ya yang ini dan sebagainya. Nah ya di padang pasir, kalau di kita di semak-semak di kebun, nah kebun kita ya tiap pagi ke kebun gitu kan untuk helikopter dan muter ya Ada yang mandi. betul ya modalnya cuma sarung doang gitu kan ya. Masya Allah ya ini kan luar biasa nih perkembangannya. Nah ya nah maka tempat itu dinamakan apa mirhat marahid bukan dan dinamakan ghaib dinamakan ghaib. Namun pada perkembangan berikutnya ghaib itu bukan menunjukkan tempat tapi akhirnya dipahami oh itu adalah sesuatu yang keluar dari manusia yang berupa lontong kan gitu. Jelas ya. Nah, kan begitu halusnya ya budi
budi bahasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kamu sekalian akan BAB, BAB itu kan halus kan? BAB sampai disingkat gitu ya kan? Kalau saya ini kan enak. Atau apa? Apa? Fala tastaqbilu al-qiblah. Jadi etikanya jangan menghadap ke kiblat. Jadi wajahnya itu jangan menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat ya. Jadi kiblat di sini al-murad kiblat al-Ka'bah al-'azimah al-mu'azzamah. Wa arada jabhatuha wa arada jabhata wa lidzalika abbar bilafzil kiblat. Jihatuha. Oh, jihah wal jabhah. Jihah. Jadi arahnya ya. Wa nahyu yasmal qadul hajat bi baulin aw ghaitin. Yang penting ketika buang air kecil atau buang air besar itu wajahnya arahnya tidak menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan tidak membelakanginya. Atau dalam hal ini kalau kita tidak ke barat juga tidak ke timur ya. Yakni ay la tastadbirul Ka'bah al-mu'azzamah inda qada'il hajat. Ya jelas tidak